Alhamdulillah 7 kabar gembira hari ini di Persib. Keputusan sangat cerdas dan tepat Bojan Hodak. Evaluasi besar usai Piala Presiden. Langsung ungkapkan hal hebat ini. Pernyataan jujur dan mengejutkan Mailson 5 usai resmi gabung latihan bersama Persib. Bobotoh yang awalnya ragu bisa auto sangat takjub dan bangga melihatnya. Ini penjelasan detailnya. Yes, alhamdulillah ada kemajuan. Begini kondisi terkini cedera Febri, Klok dan Beckham. Sudah sembuh dan siap berlaga di Liga Champions Asia kah? Ini berita selengkapnya. Tonton video sampai habis. Bojan Hodak tampak ketahuan berbohong. Latihan perdana Sadil Ramdhani bersama Persib segera terwujud. Pelatih asal Kroasia gelagatnya malah gini. Bisa bikin bobotoh tertawa melihatnya. Semuanya auto kaget sekaligus merinding. Begini alasan sebenarnya Bojan Hodak datangkan Mailson 5. Sampai ungkapkan hal yang bisa buat geger Bandung. Loh, apakah yang sebenarnya terjadi? Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah 7 kabar gembira hari ini di Persib. Keputusan sangat cerdas dan tepat Bojan Hodak. Evaluasi besar usai Piala Presiden. Langsung ungkapkan hal hebat ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, baru-baru ini mengungkapkan hasil evaluasinya setelah timnya gagal melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2024. Kemenangan tipis 0-1 dari Persis Solo di Stadion Sijalak Harupat pada 25 Juli 2024 ternyata menjadi penghalang bagi Persib untuk melangkah lebih jauh. Dengan hasil ini, Persis Solo berhak melaju ke 4 besar turnamen. Sebelumnya, Persib juga mengalami kekalahan serupa dari Borneo FC dan hanya berhasil meraih 1 kemenangan pada laga perdana melawan PSM Makassar dengan skor 2-0. Hodak mengakui bahwa performa Persib dalam turnamen pramusim ini belum memuaskan. Meskipun kondisi kebugaran pemain tidak buruk saat melawan Persis, saya banyak melakukan pergantian pemain, ungkap Hodak. Ia menambahkan, secara individu, para pemain perlu meningkatkan kebugaran mereka. Kami juga belum cukup kompak dan masih menghadapi masalah dalam penyelesaian akhir peluang. Menjelang Liga 1 2024-2025 yang akan bergulir pada 9 Agustus mendatang, Hodak berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan timnya. Rencananya, Persib akan menggelar 1 uji tanding untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain bermain selama 90 menit, guna meningkatkan kebugaran dan kekompakan tim. Bagaimana menurut Anda mengenai evaluasi Bojan Hodak dan persiapan Persib menjelang Liga 1? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pernyataan jujur dan mengejutkan Mailson 5 usai resmi gabung latihan bersama Persib. Bobotoh yang awalnya ragu bisa auto sangat takjub dan bangga melihatnya. Ini penjelasan detailnya. Mailson 5 Duarte Lopez baru saja menjalani latihan perdananya bersama Persib Bandung dan berbagi perasaannya setelah sesi tersebut. Pada Minggu, 28 Juli 2024 pagi, Persib kembali menggelar latihan di Esport Jabar, Arkamanik, Kota Bandung. Pada kesempatan ini, pemain anyar asal Cape Verde, Mailson 5, langsung menunjukkan kehadirannya di tengah para pemain Persib lainnya yang telah lebih dahulu bergabung. 5 merupakan rekrutan terbaru Persib untuk melengkapi kuota 8 pemain asing mereka dalam persiapan menghadapi Liga 1 2024-2025. Sebelumnya, Persib sudah memiliki 7 pemain asing lainnya, yaitu Kevin Mendoza, Filipina, Nick Kuipers, Belanda, Ciro Alves, David da Silva, Gustavo Franca, Brasil, Tyron Gustavo del Pino Ramos, Spanyol, dan Mateo Kocijan, Kroasia. Meskipun baru tiba di Indonesia pada Sabtu, 27 Juli 2024, Mailson 5 menunjukkan semangatnya dengan mengikuti sesi latihan secara penuh. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kendala dengan program latihan yang diberikan karena menu latihan tersebut masih tergolong ringan.
Lima juga merasa sangat senang dengan sambutan hangat yang diterimanya dari tim. Kesan latihan hari ini sangat baik. Teman-teman sangat menerima saya. Latihan juga masih ringan dan saya bisa mengikutinya, ujar Lima seperti dilansir dari laman resmi Persib. Bagaimana menurut Anda tentang kedatangan Mailson Lima dan penampilannya dalam latihan perdana bersama Persib? Berikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Yes, alhamdulillah ada kemajuan. Begini kondisi terkini cedera Febri, Klok, dan Beckham. Sudah sembuh dan siap berlaga di Liga Champions Asia kah? Ini berita selengkapnya. Tonton video sampai habis. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan update terbaru mengenai kondisi 3 pemainnya yang mengalami cedera selama turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dari ketiga pemain tersebut, hanya Febri Haryadi yang belum bergabung dalam sesi latihan pagi di Esport Jabar, Arkamanik, Kota Bandung, pada Minggu 28 Juli 2024. Febri masih menjalani pemulihan akibat cedera yang dialaminya dalam laga terakhir Piala Presiden 2024 melawan Persis Solo. Febri kondisinya tidak begitu baik. Kami belum bisa mendapatkan hasil MRI yang ideal karena masih ada banyak darah di area cedera. Dokter masih perlu waktu 2-3 hari lagi untuk menunggu bengkak tersebut mereda, jelas Bojan Hodak. Sementara itu, Beckham Putra Nugraha dan Mark Klok menjalani latihan terpisah di samping lapangan. Bojan tidak terlalu khawatir mengenai Beckham dan Mark. Beckham mengalami benturan keras, tapi dia tidak ada masalah serius dan diperkirakan akan kembali berlatih dalam 3-4 hari. Sedangkan Mark Klok sudah hampir pulih. Hari ini dia hanya melakukan latihan ringan, kemungkinan besok atau lusa sudah pulih sepenuhnya, ungkapnya. Dokter tim Persib, Raffi Ghani, juga memberikan informasi terkini mengenai kondisi para pemain. Ia menyebutkan bahwa kondisi Febri membaik, namun hasil MRI yang dijadwalkan keluar pada Selasa 30 Juli 2024 masih diperlukan untuk evaluasi lebih lanjut. Cedera Febri membaik, tetapi kami harus menunggu hasil MRI yang kemungkinan akan keluar besok atau lusa. Beckham juga menunjukkan perbaikan dan pembengkakan pada lututnya alhamdulillah semakin baik, kata Raffi. Untuk Mark Klok, Raffi memastikan bahwa kondisinya terus membaik. Klok sebelumnya mengeluhkan rasa tidak nyaman di betis kirinya. Mark Klok bertahap membaik dan saat ini mengikuti program pemulihan dari tim pelatih. Kami akan meningkatkan intensitas latihannya secara bertahap, pungkas Raffi. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi para pemain Persib saat ini? Apakah Anda optimis mereka akan segera pulih sepenuhnya? Tulis komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Bojan Hodak tampak ketahuan berbohong. Latihan perdana Sadil Ramdhani bersama Persib segera terwujud. Pelatih asal Kroasia gelagatnya malah gini. Bisa bikin bobotoh tertawa melihatnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang beredar tentang kemungkinan rekrutmen Sadil Ramdhani oleh Persib. Sadil Ramdhani, yang saat ini bermain untuk Sabah FC di Malaysia, telah menjadi bagian dari tim tersebut sejak tahun 2021. Pemain berusia 25 tahun ini telah menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 16 gol dan 28 assist dari 70 penampilan bersama Sabah. Kontrak Sadil dengan Sabah FC masih berlaku hingga tahun 2025, menurut informasi dari Transfermarkt. Meski demikian, belakangan ini muncul rumor yang mengaitkan Sadil dengan Persib Bandung, bahkan Transfermarkt mencatat peluang transfer Sadil ke Persib mencapai 73%. Menanggapi isu ini, Bojan Hodak memberikan jawaban singkat. Dia Sadil di Malaysia, dia memiliki kontrak. Dia masih mempunyai kontrak, tegas Bojan Hodak. Apakah menurut Anda Persib membutuhkan sosok Sadil Ramdhani dalam skuadnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Semuanya auto kaget sekaligus merinding. Begini alasan sebenarnya Bojan Hodak datangkan Mailson Lima. Sampai ungkapkan hal yang bisa buat geger Bandung. Loh, apakah yang sebenarnya terjadi? Mailson Lima baru saja bergabung dalam sesi latihan Persib Bandung di Esport Jabar, Arkamanik, Kota Bandung, pada Minggu pagi, 28 Juli 2024.
5. Pemain asing asal Cape Verde kini menjadi legiun asing ke-8 yang direkrut oleh Persib. Sebelumnya tim sudah memiliki 7 pemain asing lainnya. Kevin Mendoza, Filipina, Nick Kuipers, Belanda, Ciro Alves, David da Silva, Gustavo Franca, Brasil, Tyrone Gustavo Del Pino Ramos, Spanyol, dan Mateo Kocijan, Kroasia. Menurut pelatih Persib, Bojan Hodak, Mailson 5, dikenal memiliki fleksibilitas posisi yang mengesankan. Dia bisa bermain di beberapa posisi, termasuk kedua sayap, di belakang striker, dan bahkan sebagai striker, ungkap Hodak pada Minggu. Keberadaan 5 di tim memberikan opsi tambahan yang sangat dibutuhkan, terutama sebagai cadangan untuk David da Silva atau Ciro Alves ketika mereka absen. Hodak merasa lebih tenang dengan kedatangan 5, yang dianggap sebagai alternatif strategis untuk berbagai posisi. Tahun lalu, kami sering mengalami masalah ketika David dan Ciro tidak bisa bermain. Jadi, Mailson akan melapis semua posisi tersebut, sama halnya dengan Mateo Kocijan yang melapis Deddy Kusnandar, jelasnya. Bojan yakin bahwa 5 dan Kocijan akan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik dan memperkuat tim. Apa pendapat Anda tentang peran Mailson 5 di Persib? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah ini. Main di tanah kelahiran. Tony Firmansyah optimistis bahwa timnas Indonesia juara Piala AFF U19. Siap balaskan dendam ke timnas Australia yang lecehkan timnas U16 Indonesia. Tony Firmansyah, gelandang serang timnas Indonesia U19, memiliki semangat tersendiri menatap gelaran Piala AFF U19. Bermain di tanah kelahirannya membuat Tony Firmansyah percaya diri bisa persembahkan prestasi terbaik, yaitu gelar juara. Tony Firmansyah yang juga merupakan pemain Persebaya Surabaya tentu sudah hafal betul karakter Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang menjadi venue grup A. Saya percaya diri main di Stadion Gelora Bung Tomo, ini kota kelahiran saya. Target khusus tentunya ingin juara di Piala AFF kali ini, kata Tony Firmansyah. Timnas Indonesia U19 harus bisa memuncaki klasemen fase grup agar bisa otomatis lolos babak semifinal untuk membuka peluang meraih gelar juara. Meski tidak mudah, Tony Firmansyah cukup percaya diri melihat persiapan yang sudah dilakukan. Tim dikatakannya sudah memiliki chemistry cukup baik setelah melewati pemusatan latihan cukup panjang. Tidak ada kendala, semua saling support. Tentunya akan menampilkan permainan yang terbaik di Piala AFF ini, pungkasnya. PSSI ungkap alasan utama banyak pemain keturunan ogah bela timnas Indonesia. Alasan sebenarnya bisa buat supporter timnas bisa memaafkan, memaklumi bahkan mau menerima Emil Audero jika akhirnya mau membela timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap faktor terbesar yang mendasari pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri pencapaian timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuad Shin Tae-yong kini banyak dihuni pemain keturunan. Demi tampil maksimal pada putaran ketiga, PSSI dikabarkan masih terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun Arya Sinulinga mengatakan bahwa tidak sedikit pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Arya mengungkap kebanyakan pemain keturunan menolak lantaran mereka masih berada di usia emas, sehingga masih menaruh harapan untuk bermain di negara yang memiliki ranking di atas Indonesia. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya Sinulinga. Arya memaklumi keputusan tersebut sebab hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karier dan sebagainya, bebernya.
Terakhir, jika terdapat pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi, Arya meminta warganet tidak melontarkan pesan-pesan buruk di media sosial. Kita harus maklumi. Nggak boleh kita hina mereka, nggak boleh juga kita bilang soal merah putih. Kata dia, bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain. Pungkasnya,